Jadi celah mana sih dia ketakutan untuk menerapkan depositonya? Itu pangsa-pangsa rentenir. Ya, itu pangsa-pangsa rentenir. Jenengan bisa melihat. Kemudian jenengan lihat lagi nanti pola perpanjangannya seperti apa ketika sudah masuk. Karena apa? Ini nanti efeknya ke depannya jenengan. Sampai kapan pun ketika jenengan dilawarkan, jenengan akan butuh database. Kemudian saya lakukan pendekatan, akhirnya prosesnya membeli 200 juta. Suka sama Pak Yadi, tapi udah jujur sama Pak Yadi untuk closing begitu sakutan itu pendekatannya sisi Pak Yadi gitu. Cara pendekatan dari resepnya. Kembali tim 9 yang luar biasa. Kemudian adalah membangun hubungan, maka akan tercapai yang namanya tujuan penjualan. Pertama adalah seni komunikasi kita. Kalau sudah jenengan mencapai di membangun hubungan, dipastikan jenengan nggak perlu prospek lagi. Karena apa? Ketika nasabah itu punya dana, langsung mindsetnya ingatnya adalah oh Bu Nadia, oh Bu Nicole, oh Bu Sandi. Dihandle sama Bu Nadia itu bisa cocok, ya. Tergantung tipe deposannya atau tipe nasabahnya seperti apa. Dikasih produk sehingga nggak ada lagi besok saya nggak pede, sehingga harus penampilannya harus dirubah. Ya, pandangan mata tidak ke sana ke sini. Padahal kita coba untuk kontak mata, tapi dia lari-lari. Mengeritkan dahi, ya. Kemudian pandangan mata tidak teratur. Ini adalah konteks di wajah yang konsumen tidak senang. Sekarang yang konsumen senang, nah, menatap mata jelas, ya. Kemudian mengangkat alis. Mengangkat pasti, mengangguk tersenyum. Mengangguk dengan wajah ceria sangat setuju. Oke ya, kita lihat. Kalau nasabah atau konsumen baru-baru ini, ya, itu sudah sesuatu adalah secara naluri dia sudah merasa tidak nyaman, ya. Kemudian, ya, melipat kedua tangan, melipat kedua tangan, artinya dia defend, teman-teman. Bertahan agar keinginannya disetujui. Jadi kalau ada orang kita ngobrol nih sama orang, dia gini, fix, dia defend, dia melindungi dirinya sendiri, ya. Jadi sifatnya gini. Beda kalau orang yang gini, gimana kabarnya? Tapi kalau sudah gini, hati-hati. Kita harus punya ya mirroring untuk itu. Aktif ingin menggunakan produk, memuji detail produk yang diberikan. Contoh, berikan. Jadi gimana caranya saya bisa nabung di sini? Nah, Terus yang satunya, wah berarti kalau saya bisa join depositonya, pasukan saya bertambah jadi berapa Mbak, bisa dihitungkan? nah, berikan pesan terbaik. Baca Pak Gayung yang terakhir. Komunikator hebat tidak hanya mendengar apa yang dibicarakan, tetapi memahami apa yang tidak terkatakan.
Atas waktunya ya Bapak, kami mohon diri. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa mohon izin untuk saya hello lagi dan lain sebagainya. Ini mending aku bebet usilah kan gitu kan. Orang kan lebih senang menyimpan, itu kenyataannya seperti itu teman-teman. Urutannya baru diceritakan di depannya. Oke, sama seperti saya, garis akhirnya bahwa ini dalam funding yang teman-teman perhatikan ya, dalam funding produk saja tidak cukup. Tapi kalau di sini saya menganalogikan sebagai diferensiasi. Oke, tahu ya? Diferensiasi, pembeda. Simulasi teman-teman. Ada 3 simulasi dan 3 tipe nasabah. Bu, kami setiap ulang tahun kami memberikan gift. Bila itu berbeda loh dengan yang lain. Analisa teman-teman dari FGD Group itu nanti juga bisa merumuskan, oh strateginya seperti apa, yang namanya produk depositoria, dan alhamdulillah pencapaiannya sangat luar biasa. Pak Heri, apa benar? Gambreng. 1, 2, 3, gambreng. Keluar dulu Pak. Gambreng. Keluar dulu. Gambreng. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baik, di sini kami akan memaparkan hasil SWOT analisis JDK di Bank Laut Arta. Faktor kekuatan atau strength, yaitu untuk kekuatan dari internal kita sendiri. Yang pertama, kita memiliki fasilitas suku bunga yang lebih tinggi, yaitu dengan maksimal LPS di angka 6%. Kemudian yang kedua, untuk faktor keamanan, kita juga sudah diawasi OJK dan juga LPS. Kemudian yang ketiga, dari segi pelayanan kita sudah service excellent. Pagi Bapak Ibu semua. Kami dari kelompok 3 secara garis besar sudah sangat sepakat dan setuju dengan apa yang disampaikan dari kelompok pertama, karena mayoritas sudah tersampaikan bahkan lebih lengkap dari kami. Untuk ya mungkin singkat saja nih, untuk strength atau kekuatan dari kita, internal kita, yaitu ada sistem jemput bola. Sistem ini memudahkan transaksi dari nasabah karena tidak perlu ke kantor, baik itu mau melakukan setoran maupun penarikan. Kemudian ada kita unggul dalam kecepatan pelayanan atau fast response. Kami dari kelompok 2, saya akan membacakan untuk yang strength-nya terlebih dahulu. BPL Lawata sudah dijamin LPS lebih atas dari kita. Lalu produk tabungan dan deposito bersaing dan lebih menarik. Setelah itu mayoritas pasar yang ada di karangannya sudah menjadi nasabah BPL Lawata.
BPR Lau Alta mengandalkan layanan jemput bola yang memudahkan untuk nasabah bertransaksi. Mungkin untuk suku bunga kita sudah sama gitu dengan BPR lainnya di Karanganyar, cuma mungkin kita kalahnya di bagian sifat. Kadang-kadang untuk BPR lain bisa menjanjikan, aku main masuk segini, aku kirim jadi kamu apa seperti itu. Jadi masuk bandingkan hadiahnya. Kondisi ekonomi tidak stabil sendiri. Kalau waktu saya di pasar sih, setiap menawarkan untuk produk deposito, mereka lebih memilih tak akomodasi aja lah buat putaran, karena memang kalau orang rasanya masih eman seperti itu.